Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 110 sampai dengan 116. Nah, adik-adik untuk melihat video Karina bisa ganti dulu settingan dari kualitas videonya ya. Dipilih yang paling atas supaya kualitas gambarnya tidak buram atau menjadi bagus. Nah, untuk melihat video lain, adik-adik bisa juga klik di kanan atas video Karina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik sekarang kelas 3 bisa klik di playlist kelas 3, klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 3. Seperti ini ya, misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, klik putar semua. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist kelas 3. Di sebelah kanan akan ada daftarnya, ini dibuat berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa lihat mau cari kelas subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada bacaan judulnya Panen Rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga ya. Setiap hari tetangganya selalu melihat buahnya. Ya, setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan berterbangan. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen ya adik-adik ya. Nah, pada hari itu hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat yang didahulukan. Setiap tetangga harus mendapatkan rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Nah, mereka bekerja sama dengan gembira. Nah, kita coba lihat kalimat di atas ya adik-adik ya. Yang mana nih yang menunjukkan saran? Ya ingat yang menunjukkan saran itu biasanya adalah ada sebaiknya, ada seharusnya, atau berakhiranlah, atau kalimat lain yang berupa anjuran atau saran ya. Yuk kita lihat di sini dari yang atas ya. Nih, setiap tetangga, nih ini. Nah, sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Ini yang pertama. Kemudian, nih, ini yang kedua, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapatkan ini juga saran ya. Setiap tetangga, ya ini saran. Yang ketiga, ini ya, lalu ayah meminta Lani, ini sebetulnya kalimat, iya ini saran juga ya. Ya, ini saran juga. Bisa menjadi kalimat saran. Nah, ya karena menyarankan Lani untuk membantu Beni. Nah, selanjutnya adik-adik, Beni memiliki beberapa masalah nih. Yuk kita berikan saran untuk penyelesaiannya. Lakukan secara lisan ya. Karina akan berikan contohnya di sebelah kanan secara tulisan. Nah, yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga nih ya. Apa saranmu? Sebaiknya Beni meminta bantuan teman untuk ikut membagikan rambutan untuk tetangga. Nah, di mana temannya tadi tuh adalah Lani ya. Nah, kemudian Beni tidak memiliki wadah. Wadah itu tempat ya untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, Beni bisa meminjam wadah ya. Kok wajan ya? Wadah milik ibu atau tetangga lainnya. Ya, atau misalnya bisa minjam sama ibunya Lani. Kemudian belum semua tetangga Beni mendapat rambutan. Apa saranmu? Nah, sebaiknya Beni menelusuri dulu siapa yang belum dapat. Namun kalau udah habis ya kita bisa terus terang aja bahwa panen kali ini sudah habis, minta maaf karena tidak mendapatkan atau tidak kebagian ya. Namun nanti kalau panen lagi jangan lupa tetangga yang kemarin belum habis boleh didahulukan. Yang belum kedapatan boleh didahulukan. Nah, adik-adik punya pohon buah nggak? Pernah nggak berbagi sama tetangga? Nah, coba lakukan yang dilakukan Beni ya. Berbagi itu sangat indah adik-adik ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, kita bisa menghitung dengan cara banyaknya tetangga ada berapa, dikalikan banyaknya buah rambutan.
ya, yang, maksudnya banyak buah rambutannya bukan dari keseluruhan, ya, tapi masing-masing tetangga dapat berapa. Hasilnya adalah total buah yang tersedia, ya, atau rambutan yang tersedia yaitu 500 buah. Nah, contohnya gini, kalau Benny mau bagi ke 5 tetangga, berarti berapa yang diterima masing-masing. Nah, jadi kita 5 dikali titik-titik, nah hasilnya harus 500. Caranya bisa dengan 500 ini kita bagi 5, berapa? 100, ya. Nah, yuk kita lanjut. Jadi jika Benny hanya membagi kepada 5 tetangga, masing-masing dapat 100. Nah, kita tulis kemungkinan lain adik-adik dari hasil 500 ini. Bebas ya, yang penting hasilnya 500. Kita coba buat dengan perkalian 2 dulu. Kalau 2 berarti ini jadinya 250. Terus kalau 3 nggak bisa ya. Bisa, ya 3 nggak bisa. Kita coba dengan 4. 4 bisa. 120 ya. Kemudian 5 juga bisa sih. Ya, kita coba 5 ya. 5 tadi sudah dicontoh. Lalu biar genap kita pakai 10 ya kali 50. Ini hasilnya 500. Lalu kalau mau yang gampang bisa juga kok 1 kali 500, tapi satu tetangga yang dibagi ya. Jadi jangan. Kita coba dengan 20 tetangga. Ya, ini Karina ganti nih. 20 tetangga berarti satu tetangga itu dapat 25. 25 ya. 25 buah. Terus kalau kita buat 25 gimana? Berarti masing-masing dapat 20. Ini tinggal ditukar aja ya. Nah, kita lanjut. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Benny di hari berikutnya. Kemudian berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Benny? Nah, kita buat, Karina akan buat mungkin karena sudah berkurang banyak ya. Kita buat 200 aja panennya Benny. Kita bikin 5 kemungkinan atau 4 ya adik-adik? 5 aja ya. Nah, lalu ini kita kasih kalinya, kali berapa. Nah, yang pertama Karina mau buat 2 deh ya, ceritanya mungkin yang lainnya lagi pulang kampung ya, atau lagi pergi semuanya nih gitu. Atau mereka juga punya pohon rambutan. Kalau cuma 2 tetangga berarti masing-masing dapat 100. Kalau misalnya 4 ya, 4 tetangga dapatnya 50. Lalu kalau ada 5 tetangga dapatnya 40. Terus berapa lagi ya? Kalau 8 tetangga dapatnya 25. Nah, terus kalau ada 10 tetangga berarti dapatnya 20 masing-masing ya. Nah, Lani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutannya. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Coba lihat kantong kertas yang dibawa Lani ya. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada di hiasannya. Sebutkan juga warna yang ada di hiasan kantong. Nah, ini kita akan lihat yang ini. Nah, ini warnanya merah muda ya adik-adik ya, atau pink. Terus kalau bentuknya nih, bentuknya motifnya bukan bangun datar sih adik-adik ya. Oke, nggak apa-apa karena tidak harus bangun datar ternyata di soalnya. Nah, ini bunga ya, motifnya bunga. Terus kalau yang ini segitiga. Warnanya ini antara hijau atau kuning, Karina buat kuning dan hijau. Kuningnya yang ini hijau ya. Lalu yang ini persegi panjang bentuknya. Persegi panjang. Terus warnanya biru. Ada biru muda dan biru tua. Ya, terus kalau yang ini Karina buat di sini. Ini tuh warnanya coklat. Bentuknya Karina ambil bentuk luarnya ya, yaitu lingkaran. Oke, kita lanjut. Cobalah membuat gambar motif lain pada kantong kertas yang dibawa Lani. Ya,
Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Caranya seperti ini. Yang pertama, bagi kertas gambar menjadi beberapa kotak. Seperti ini tuh kita bagi ke kanan ada 4 kotak, ke bawah ada 3. Masing-masing tuh 5 cm ya. 5 kali 5 cm. Nah, lalu buat gambar satu bangun datar di satu kotak. Contohnya seperti ini nih. Ya, lalu hias nih. Ini kan sebenarnya segitiga ya. Terus kita kasih hiasan di sini-sininya, di sini dan di sini. Bebas ya. Lalu buat serupa pada semua kotak lainnya, lalu diwarnai. Ya, nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.